Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam matematika SD kelas 6 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Tetapi anak-anak, sebenarnya materi ini tidak diberikan saat anak-anak kelas 6. Bisa diberikan saat anak-anak kelas 2 atau kelas 3, maka kelas 4, kelas 5, kelas 6 tinggal pendalaman, penguatan, dan pengulangan saja. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, maka langkah-langkahnya adalah 1. Gunakan teknik penjumlahan atau pengurangan bersusun. 2. Luruskan berdasarkan kesamaan nilai tempatnya. 3. Jumlahkan atau kurangkan. Anak-anak, tadi ada yang perlu guru garis bawahi, yaitu tentang nilai tempat. Kenapa nilai tempat harus benar-benar kita perhatikan? Karena ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan bersusun, kalau kita salah meletakkan angka pada nilai tempat yang tidak sesuai, maka akan berakibat kesalahan hasil penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita review sedikit tentang nilai tempat ya. Contoh sebuah bilangan 984.654.321. Nah, anak-anak coba diperhatikan bilangan ini dan sebutkan nilai tempatnya. Sudah? Yuk kita bahas bersama. 1. Ini menempati nilai tempat satuan. 2. Ini menempati nilai tempat puluhan. 3. Menempati nilai tempat ratusan. 4. Menempati nilai tempat ribuan. 5. Menempati nilai tempat puluhan ribu. 6. Menempati nilai tempat ratusan ribu. 7. Menempati nilai tempat jutaan. 8. Menempati nilai tempat puluhan juta. 9. Menempati nilai tempat ratusan juta. Dan seterusnya, makin ke depan berarti nilai tempatnya makin besar. Contoh bilangan lain. Ini ada komanya ya. Nah, anak coba perhatikan. 12.304,6789. Nah, bagaimana nilai tempat dari angka-angka bilangan tersebut? Kita lihat ya. Sekarang kita coba dari depan. 12.000 ya, berarti satunya ini menempati nilai tempat puluhan ribu. Duanya menempati nilai tempat ribuan. 3 menempati nilai tempat ratusan. 4 menempati nilai tempat puluhan. Dan 5 menempati nilai tempat satuan. Bagaimana dengan angka-angka di belakang koma? Maka kita lihat. 6 ini menempati nilai tempat persepuluhan. Maka angka-angka di belakang koma tidak boleh dibaca 6.789 karena 6-nya ini bukan 6.000 tetapi 6-nya ini persepuluhan. Jadi bacanya adalah 0,6789. Nah, 7 ini menempati nilai tempat per seratusan. 8 menempati nilai tempat per seribuan. Dan 9 menempati nilai tempat per sepuluhan ribu. Contohnya adalah seperti ini ya.
123.495 ditambah 9.937 ditambah 39.767. Nah, kita buat susun ke bawah. Bagi anak-anak yang baru belajar, mungkin kelas 2, kelas 3, kelas 4, ini Bu Guru buatkan tabel seperti ini. Jadi, disesuaikan dengan nilai tempatnya, yang satuan urut satuan, yang puluhan urut puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Nah, yang baris nomor 2, yaitu yang tulisannya biru-biru, tulisan angkanya biru-biru, ini merupakan tempat untuk simpanan. Jadi kita ngisinya sebenarnya nanti pada saat kita melakukan operasi. Sedangkan yang paling bawah ini adalah tempat untuk hasil. Maka baris kedua, ketiga, keempat ini adalah bilangan yang akan kita jumlahkan. Caranya menjumlahkan dimulai dari belakang atau dari nilai yang memiliki nilai tempat satuan dulu, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 19. 9-nya ditulis, satunya ditulis di atas sebagai simpanan, karena satunya 19 itu kan satunya sudah puluhan ya. Oke, 1 ditambah 9 tambah 3 tambah 6 sama dengan 19. 9 ditulis, satunya di atas. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 7 sama dengan 21. Satunya ditulis, 2-nya disimpan, ditaruh di atas. 2 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 9, 23. 3-nya ditulis, 2-nya ditaruh di atas sebagai simpanan untuk ditambahkan ke nilai tempat di depannya. 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 7 dan tinggal 1. Ini berarti artinya 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Ini kalau anak-anak masih belajar awal tentang penjumlahan bersusun, jadi benar-benar harus lurus kita buat tabel. Tapi kalau sudah sering melakukan, maka tidak perlu dibuat tabel, bisa kita langsung seperti ini. 123.495 ditambah 9.937 ditambah 39.767, dibuat susun ke bawah gini ya, lurus ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya ditambahkan. Maka langsung bisa ditambah mulai dari yang belakang ya, atau mulai dari yang satuannya, maka hasilnya adalah 173.199. Contoh berikutnya adalah operasi pengurangan. Bilangannya Bu Guru ambil sama persis dengan operasi penjumlahan, tetapi sekarang dikurangi ya karena operasi pengurangan. Sama juga seperti penjumlahan, nanti kita buat tabel, tetapi tidak bisa seperti penjumlahan yang langsung bisa disusun 3 bilangan disusun 3. Kalau untuk pengurangan berarti harus disusun bertahap. Bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, hasilnya berapa, baru dikurangi bilangan ketiga. Contohnya seperti ini ya, di mana yang biru-biru di atas ini sebenarnya nanti diisi yang merupakan jumlah setelah diberi pinjaman atau setelah dikurangi pinjaman. Kemudian yang merah tengah ini hasil pertama yang merupakan hasil dari bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, dan yang paling bawah ini hasil kedua yang merupakan hasil dari hasil pertama dikurangi bilangan ketiga. Kita coba satu persatu. Dari satuan, 5 dikurangi 7 tidak bisa, maka dia harus pinjam ke depannya, jadi 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Kemudian depannya tadi ini udah dipinjam, jadi tinggal 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian 4 dikurangi 9 tidak bisa, harus pinjam depannya, jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Depannya tadi sudah dipinjam, berarti 3 ini tinggal 2 ya, dikurangi 9 nggak bisa, pinjam depannya lagi, berarti 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Depannya tadi 2 udah dipinjam, berarti tinggal 1 ya, karena tidak ada yang mengurangi, jadi 1 turun. 1, kemudian yang depannya lagi yang ratusan ribu juga 1 langsung turun, sehingga hasilnya adalah 113.558. Itu hasil yang pertama. Dikurangi bilangan yang ketiga, yaitu dikurangi 39.767.
Dari belakang ya, dari satuan. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. 5 dikurangi 6 nggak bisa, maka pinjem depannya jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Depannya tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 4. Dikurangi 7 nggak bisa, jadi pinjam lagi depannya 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Kemudian depannya lagi ini sudah dipinjam ya, berarti tinggal 2 dikurangi 9 nggak bisa, pinjamlah depannya lagi, berarti 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kemudian depannya ini yaitu angka 1 ini udah dipinjam ya, berarti tinggal 0 dikurangi 3 nggak cukup, pinjam depannya berarti 10 kurangi 3 sama dengan 7. Depannya ini sudah habis tadi ya, udah dipinjam berarti tinggal 0. Maka hasilnya adalah 73.791. Ini kalau anak-anak masih pemula, jadi masih memakai tabel. Tetapi kalau misalkan sudah sering berlatih, bisa langsung seperti ini. 123.495 dikurangi 9.937 sama dengan 113.558. Nah, 113.558 ini dikurangi bilangan yang ketiga tadi ya, 39.767, maka sama dengan 73.791. Jadi tetap mengurangkannya harus dari yang nilai tempatnya satuan, dari belakang. Nah, anak-anak, kita akan mencoba latihan untuk meningkatkan ketelitian dan keterampilan kalian ya. Nomor 1, 53.323 dikurangi 678 ditambah 8.897. Nomor 2, 12.345 dikurangi 9.876 ditambah 2.345 dikurangi 999. Nomor 3, 12.679 ditambah 1.337 dikurangi 394 ditambah 19.256. Nomor 4, 34.568 dikurangi 23.456 ditambah 87.623 dikurangi 111.345. Nomor 4, 10.000 dikurangi 9.876 ditambah 5.431. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya. Bu Guru yakin kalian semua pasti bisa, insya Allah mudah. Ingat, matematika itu mudah, matematika itu gampang, matematika itu menyenangkan, dan matematika itu bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya, Bu Guru mohon maaf ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.